Hai, Rena di sini. Sebelum Rena memulai bercerita, jika kalian suka dengan channel ini, tolong diklik like dan subscribe-nya. Kali ini, Rena akan bercerita yang berjudul Rahasia di Balik Matematika. Dengan mata yang cerah dan pikiran yang penuh rasa ingin tahu, Alia dikenal sebagai murid SMA yang cerdas dan tekun. Alia unggul dalam hampir semua pelajaran. Hanya ada satu mata pelajaran yang selalu sulit baginya. Iya, matematika. Orang tuanya yang khawatir tentang kesulitannya ini memutuskan untuk menyewa seorang tutor privat untuk membantunya. Reza, guru les Alia yang sedang menempuh gelar di pendidikan teknik di sebuah universitas ternama di kota itu. Reza adalah seorang mahasiswa yang cerdas, tenang, dan sabar. Dia memiliki bakat alami dalam mengajar dan mengambil pekerjaan les sebagai pekerjaan paruh waktu untuk membantu biaya studinya. Setiap 2 minggu sekali, setelah pulang sekolah, Reza datang ke rumah Alia untuk membantunya belajar matematika. Pelajaran mereka berlangsung di ruang tamu yang nyaman, di mana sinar matahari sore menembus jendela, memberikan suasana hangat di ruangan itu. Pada awalnya, Alia merasa canggung berada di dekat Reza. Dia terlihat dewasa dan tenang, sangat berbeda dengan teman-teman laki-lakinya di sekolah. Ada rasa percaya diri dalam diri Reza yang membuat Alia merasa terintimidasi sekaligus penasaran. Lama-kelamaan, Alia mulai merasa lebih nyaman. Reza memiliki cara menjelaskan konsep matematika yang rumit dengan sederhana, dan kesabarannya seolah tak ada habisnya. Semakin sering mereka bertemu, Alia mulai menantikan waktu belajar mereka, bukan hanya karena ingin memahami matematika, tetapi juga karena ada perasaan lain yang tumbuh di hatinya. Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Reza. Cara matanya menyipit saat tersenyum, suara lembutnya saat menjelaskan soal-soal yang sulit, dan aroma samar parfum yang tertinggal setelah dia pergi. Alia merasakan hatinya berdegup kencang setiap kali Reza berada di dekatnya. Dan dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Reza lebih dari sekedar kekaguman. Namun, Alia menyimpan perasaannya rapat-rapat. Dia tahu bahwa Reza lebih tua, lebih berpengalaman, dan mungkin tidak melihatnya dengan cara yang sama. Alia tidak ingin merusak hubungan mereka yang didasarkan pada rasa hormat dan kepercayaan. Maka, Alia mencurahkan seluruh energinya untuk belajar, bertekad untuk membuat Reza bangga dengan kemajuannya. Bulan demi bulan berlalu, dan kemampuan matematika Alia meningkat pesat. Alia mulai memahami konsep-konsep yang sebelumnya terasa mustahil, dan nilainya mencerminkan kerja kerasnya. Reza pun menyadari kemajuan Alia dan tidak bisa menahan rasa bangga akan pencapaiannya. Namun, ada sesuatu yang lebih dia perhatikan. Sesuatu yang coba ia abaikan. Reza menemukan dirinya menantikan sesi les mereka lebih dari yang seharusnya. Reza menikmati percakapan mereka, cara Alia bersinar ketika akhirnya memahami sebuah soal, dan momen-momen hening yang mereka bagi saat mengerjakan soal yang sulit bersama-sama. Reza mengagumi kecerdasan, ketekunan, dan kebaikan Alia. Perlahan-lahan, dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Alia semakin dalam. Namun seperti halnya Alia, Reza menyimpan perasaannya. Reza tahu bahwa Alia masih seorang siswa SMA yang fokus pada studinya dan masa depannya. Dia tidak ingin membingungkan atau mengganggu pendidikannya dengan emosinya sendiri. Jadi, Reza terus mengajar Alia dengan profesionalismenya dan perhatian yang sama, sambil menyembunyikan rasa sayangnya yang semakin besar. Akhirnya, tiba hari di mana Alia lulus dari SMA. Orang tuanya mengadakan perayaan kecil, mengundang keluarga dekat dan teman-teman untuk merayakan pencapaiannya. Tentu saja Reza, karena dia telah memainkan peranan penting dalam kesuksesan Alia. Alia terlihat sangat bahagia hari itu. Reza tidak bisa menahan perasaan bangganya dan juga rasa rindu yang mendalam.
Dia tahu bahwa waktu sebagai guru les Alia telah berakhir, dan dia tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Reza memberi selamat kepada Alia dan memberikan hadiah kecil yang dia pikir akan disukai Alia. "Kamu hebat, Alia," katanya. Suaranya hangat dengan kekaguman yang tulus. "Aku bangga padamu." "Terima kasih, Kak Reza," jawab Alia. Hatinya berdebar saat menatap mata Reza. "Aku gak bisa melakukannya tanpa kakak." Mereka berdiri di sana sejenak. Keduanya merasakan beban kata-kata yang tak terucapkan. Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa mengatakan lebih banyak, mereka diganggu oleh teman-teman Alia yang membawanya pergi. Reza melihatnya pergi dengan senyuman lembut di bibirnya, tetapi ada rasa berat di hatinya. Setelah kelulusan, Alia melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama dengan Reza, tapi bukan fakultas yang sama. Kampus itu luas dan hampir tidak pernah mereka berpapasan. Alia menyibukkan diri dengan studinya, bertekad untuk unggul di bidang yang dipilihnya. Namun, tak peduli seberapa sibuknya dia, pikirannya tentang Reza tidak pernah meninggalkannya. Alia merindukan interaksi sehari-hari mereka, hubungan yang mereka bangun, dan cara Reza membuatnya merasa dipahami dan dihargai. Sementara itu, Reza pun melanjutkan studinya. Tapi sama halnya dengan Alia, Reza juga sering memikirkan Alia. Dia bertanya-tanya bagaimana Alia menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. Apakah Alia masih memikirkannya seperti dia memikirkan Alia? Reza merindukan percakapan mereka, cara Alia tertawa pada leluconnya, dan momen-momen hening yang mereka bagikan selama pelajaran. Suatu hari, beberapa bulan setelah semester dimulai, Alia sedang berjalan melewati perpustakaan kampus ketika dia melihat Reza duduk sendirian di sebuah meja, tenggelam dalam buku teks tebal. Hatinya berdebar, dan sebelum dia bisa berpikir dua kali, dia berjalan mendekatinya. "Kak Reza," katanya dengan suara yang cukup keras. Reza melihat ke atas, terkejut namun senang melihatnya. "Alia," jawabnya, tersenyum hangat. Mereka berbicara sebentar, saling bertanya kabar dan bercerita tentang studi mereka. Reza terkesan mendengar kemajuan Alia dalam studinya, dan Alia senang mengetahui bahwa Reza juga baik-baik saja. Saat mereka ngobrol, rasanya seperti tidak ada waktu yang berlalu, dan kenyamanan yang dulu mereka rasakan segera kembali. Sebelum mereka berpisah, Reza ragu sejenak dan bertanya, "Alia, mungkin kita bisa minum kopi setelah kelas? Akan menyenangkan bisa ngobrol lebih banyak." Hati Alia berdebar, tapi dia mengangguk, mencoba menyembunyikan kegembiraannya. "Oke," katanya sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi di sebuah kafe mungil dekat universitas. Suasananya nyaman, dengan musik lembut yang mengalun di latar belakang, dan aroma kopi yang menggoda memenuhi udara. Mereka berbicara selama beberapa jam, mengenang sesi les mereka, dan berbagi cerita tentang kehidupan baru mereka sebagai mahasiswa. Rasanya seperti tidak ada waktu yang berlalu, dan hubungan di antara mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Seiring percakapan berlanjut, Reza mendapati dirinya membuka diri dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Reza bercerita kepada Alia tentang harapan dan impiannya, perjuangan dan ketakutannya. Dan Alia mendengarkannya dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan dorongan. Alia juga berbagi aspirasi dan keraguannya, dan Reza ada di sana untuk meyakinkannya seperti yang selalu dia lakukan. Saat sore menjadi malam, percakapan mereka menjadi lebih serius. Reza ragu sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Alia, ada sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan padamu." Alia terkejut. Hati Alia berdebar-debar saat dia menatap mata Reza, merasakan betapa pentingnya kata-kata yang akan dia ucapkan. "Apa, Kak?" tanyanya pelan.
Reza berhenti sejenak, menyusun pikirannya. Selama aku mengajarimu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar tanggung jawab. Aku mengagumimu dan aku menyadari bahwa aku telah punya perasaan untukmu. Perasaan yang melebihi dari sekedar menjadi guru lesmu. Mata Alia membesar. Alia tidak pernah membayangkan bahwa Reza merasakan hal yang sama dengannya. "Kak, aku..." Alia mulai berbicara. Suaranya bergetar oleh emosi. Alia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam. Terutama setelah mendengar bahwa Reza, orang yang selama dia kagumi diam-diam, ternyata merasakan hal yang sama. Namun, Reza mengangkat tangannya menghentikan Alia dengan lembut. "Tunggu sebentar, biar aku selesaikan dulu," katanya dengan senyum penuh pengertian. "Aku tidak pernah mengatakan ini, karena aku tahu kamu masih SMA waktu itu. Dan aku tidak ingin membebani kamu dengan perasaanku. Tapi sekarang, setelah kita sama-sama di universitas dan punya kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi kita, aku merasa ini adalah waktu yang tepat." Alia merasakan dadanya sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Kebahagiaan, kegembiraan, dan sedikit ketidakpercayaan. "Kak, aku juga merasakan seperti itu sejak lama. Aku suka padamu sejak pertama kali kita belajar bersama. Tapi aku terlalu takut untuk mengungkapkannya. Aku tidak ingin merusak hubungan kita atau mengganggu fokusmu sebagai mahasiswa." Tanpa sadar, Reza tersenyum lebar. Senyum yang penuh kelegaan dan kebahagiaan. "Aku senang mendengarnya, Alia. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya tanpa membuatmu merasa terbebani." Mereka saling menatap dalam diam. Mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa mereka ucapkan. Seakan-akan semua beban yang selama ini mereka rasakan terangkat, digantikan oleh rasa kedekatan yang baru. Bukan lagi sekedar hubungan antara guru dan murid, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan berarti. "Aku juga lega, akhirnya kita bisa berbicara tentang ini," kata Alia. Sambil menghela nafas panjang yang seolah membebaskannya dari semua kekhawatiran yang dulu membayangi pikirannya. Reza mengangguk. "Betul, sekarang kita bisa saling mendukung dengan cara yang lebih baik lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, bukan hanya sebagai teman, tapi juga sebagai seorang yang peduli padamu, lebih dari yang kau tahu." Alia merasa hatinya menghangat. Aku juga ingin kita tetap bersama, saling mendukung, dan tumbuh bersama dalam perjalanan ini. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Mereka menjadi lebih dari sekedar teman belajar. Mereka menjadi pasangan yang saling mengerti, saling mendukung, dan saling mencintai. Mereka menghadapi kehidupan kampus bersama, dengan segala tantangan dan kebahagiaannya. Reza dan Alia menemukan kekuatan dalam hubungan mereka, sebuah ikatan yang semakin kuat seiring waktu. Dengan ini, kisah cinta mereka yang dimulai dari angka dan rumus matematika berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Cinta sejati yang terus tumbuh seiring waktu, penuh dengan komitmen, kebahagiaan, dan kebersamaan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan di masa depan. Namun, mereka yakin bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Cerita ini adalah tentang bagaimana cinta bisa tumbuh dari hubungan yang awalnya sederhana dan penuh rasa hormat, seperti antara seorang guru les dan muridnya. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati seringkali membutuhkan waktu dan kesabaran untuk berkembang. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita Rena kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.